Halo semua, ketemu lagi di channel Novi Fitriani. Kali ini aku mau bahas soal BIMTES. Dan aku pakai buku yang zaman aku dulu, BIMTES. Nah, langsung aja ya teman-teman. Nanti aku bakalan share gambarnya di sini, jadi biar kalian bisa baca. Nah, kali ini pembahasan yang bakalan aku bahas itu subkategori bahasa Indonesia. Soal pertama, langsung aja teman-teman ya. Apabila kita hendak melukiskan atau menggambarkan suatu benda, ruangan atau suasana, kita menggunakan karangan yang berbentuk A. Persuasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, D. Argumentasi. Jadi jawabannya apa teman-teman? Jawabannya yang benar itu C. Kenapa C? Yaitu deskripsi, karena pengertiannya paragraf deskripsi adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sebuah objek, suatu benda, ruang, dan suasana dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat benda itu sendiri, objek yang digambarkan tersebut. Kalau misalkan paragraf persuasi itu merupakan paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi, menghimbau, membujuk atau merayu pembaca sehingga pembaca itu tergiur atau terpengaruhi untuk mengikuti kegiatan si penulis. Terus kalau misalnya yang B, eksposisi. Sedangkan eksposisi itu merupakan paragraf yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi dengan sejelas-jelasnya. Di sini kan soalnya menggambarkan suatu benda. Jadi kayak bendanya itu bentuknya bulat, terus bisa ditendang, seperti itu. Itu namanya paragraf deskripsi. Terus kalau misalnya paragraf argumentasi, artinya paragraf yang mengemukakan sesuatu, alasan, atau contoh dan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Jadi jawaban yang benar itu C. Paragraf deskripsi. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Membangun jalan layang bukan merupakan pekerjaan gampang, apalagi badan jalan beton itu harus bertengger persis memanjang di atas jalan bypass bypass Ahmad Yani Jakarta, yang sejak awal tahun 1980-an padatnya sudah ampun-ampunan. Situasi seperti itu yang membuat direksi PT Hutama Karya pening kepala. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Kesulitan dalam membuat jalan layang, B. Cara membuat jalan layang, C. Padatnya jalan bypass Ahmad Yani, D. Pening kepala dialami PT Hutama Karya. Jadi jawabannya betul. Jadi jawabannya itu A. Kenapa? Karena ide pokok bahasan dalam paragraf tersebut yaitu menjelaskan bahwa kesulitan untuk membuat jalan layang tersebut. Jadi jawabannya diperjelas kalau misalkan yang tepat itu adalah jawaban A, yaitu kesulitan dalam membuat jalan layang. Oke. Sekarang soal nomor 3. Kelas akselerasi adalah untuk memenuhi kebutuhan siswa yang memiliki potensi bakat dan akademis yang luar biasa. Istilah akselerasi dalam kalimat di atas berarti, jadi kalian itu juga harus tahu nih, ya kan, akselerasi itu apa. Terus pokoknya yang kalimat-kalimat yang sulit itu apa, seperti improvement itu apa. Oke. Jawabannya A. Tambahan,
B. Percepatan, C. Unggulan, D. Peningkatan. Jadi jawabannya apa? Betul, jadi jawaban yang tepat itu B. Percepatan. Jadi istilah lain dari akselerasi yaitu percepatan ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Peribahasa yang maknanya sama dengan peribahasa sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu jatuh juga adalah A. Menepuk air di dulung terpecik muka sendiri, B. Setinggi-tinggi terbang bangau, hinap di kubangan juga, C. Tak ada gading yang tak retak, D. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi jawabannya betul, jawabannya itu B. Karena peribahasa sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu jatuh juga sama maknanya dengan peribahasa setinggi-tingginya bangau terbang hingga di kubangan juga. Jadi kedua peribahasa tersebut bermakna sejauh-jauhnya seorang itu pergi pasti kembali juga. Jadi sama ya. Oke. Sekarang tambahan soal yang kelima. Pahami istrinya tidak suka makan durian. Kata penghubung korelatif yang tepat untuk menyempurnakan kalimat di atas adalah A. Baik, maupun, B. Tak hanya, melainkan, C. Bukan hanya, melainkan, D. Hanya, tetapi juga. Jadi jawabannya A ya teman-teman. Baik Pak Hamid maupun istrinya tidak suka makan durian. Kenapa jawabannya A? Karena kata penghubung yang baik dan maupun adalah kata penghubung yang sangat tepat. Jika digunakan dalam kalimat menjadi baik Pak Hamid maupun istrinya tidak suka makan buah durian, sedangkan kata penghubung pada jawaban B, C, dan D itu tidak tepat jika digunakan untuk melengkapi kalimat tersebut. Kita coba contoh ya. Tak hanya Pak Hamid, melainkan istrinya tidak suka makan durian. Bukan hanya Pak Hamid. Jadi kalimatnya itu kurang sempurna. Baik Pak Hamid maupun istrinya tidak suka makan durian. Jadi kalimat yang baik dan benar juga digunakan. Bukan hanya kalimat sehari-hari yang menurut kita nyambung, itu bisa kita gunakan ya. Oke, sekarang soal yang ke-6. Bacalah kutipan novel berikut. Pak Kerto terjun dari ketinggian 10 meter. Suasana pun senyap. Beberapa lama kemudian Pak Kerto terperanjat di luar dugaan. Dirinya masih bertahan hidup. Ia menoleh ke atas genting. 10 meter ia terjun dengan harapan pingsan dan mati karena sudah tidak tahan menjalani beban hidup. Tahapan alur penggalan novel di atas adalah A. Penggalan cerita, B. Pengungkapan peristiwa, C. Menunjuk konflik, D. Puncak konflik. Jadi jawabannya D ya teman-teman. Kenapa? Karena tahapan alur penggalan novel di atas itu yaitu puncak konflik, karena dalam hal ini si tokohnya itu sudah mengalami konflik yang secara konflik dalam dirinya, dia ingin bunuh diri kan. Jadi si tokohnya itu tidak tahan lagi menjalani hidup dan akhirnya si tokoh itu mencoba bunuh diri, tapi hal ini dia gagal dan dia sudah masuk ke dalam puncak konflik di dalam dirinya. Oke teman-teman, segitu aja pembelajaran hari ini terkait bahasa Indonesia. Semoga kalian dapat memahami sebagian ataupun sedikit, setidaknya itu bisa bermanfaat buat kalian terkait pelajaran yang akan kalian ujikan di SPMB Mandiri menggunakan aplikasi SSE.
Jadi jangan lupa buat di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe. Terus diaktifin lonceng notifikasinya, soalnya nanti aku bakalan bahas mata pelajaran yang lain ya. Ditunggu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.